Nah, selain 5 hal tadi, selain 5 hal tadi, kalau menggunakan air itu namanya apa? Bebersih. Kalau bersuci dapat pahala enggak? Kenapa dia dapat pahala? Karena mengandung wajib, perbuatan wajib dan sunnah. Kalau bebersih dapat pahala enggak? Tidak. Kecuali dengan niat yang baik. Mandi pagi, mandi siang, mandi sore, nyuci mobil, nyuci motor, nyuci baju, itu enggak ada pahala. Tapi kalau diniatkan dengan yang baik, aku nyuci mobil untuk menjaga kebersihan, aku mandi pagi, siang, atau sore untuk memberikan hak badan, menjaga kebersihan, bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, maka mandi biasa itu menjadi pahala. Bukan karena mandinya yang menjadikan pahala, tapi karena niatnya. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Perbuatannya satu, tapi pahalanya bisa bertubi-tubi. Dia cuma makan pagi, tapi makan pagi ini jadi pahala. Lain kalau orang makan sahur tuh, makan sahur itu otomatis jadi pahala. Makan sahur, kamu mau puasa hari Kamis nanti, jam 4 subuh bangun makan sahur, walaupun kamu nggak niat makan itu untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk kesehatan badan, untuk memberikan hak badan, dia sudah jadi pahala. Kenapa? Karena makan ini diniatkan untuk makan sahur, pahala ini. Tapi nanti jam 7 setelah ini kamu pulang ke situ, ke bawah, ngambil nasi, ngambil lauk, makan sarapan pagi, pahala enggak? Pahala tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu perbuatan mubah. Tapi kalau kamu niat, aku makan pagi, memberikan hak badan, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, itu enggak? Untuk menguatkan ibadah, bukan makan banyak nanti tidur, enggak. Makan ini supaya kuat ibadah, supaya kuat belajar. Maka makan tadi, makan pagi atau siang atau sore atau malam, itu jadi pahalanya di mana dapatnya? Sebabnya niatnya. La ilaha illallah. Ya, Jokowi. Nah, paham ya? Nah, jadi alat bersuci tadi air, tanah, alat menyamak dan batu istinja. Nah, kita bahas yang pertama ini, air. Nah, jadi air ini bisa digunakan untuk bersuci, bisa juga untuk bebersih. Fahim tum? Direkam di otak sini. Kalau kamu lupa ditulis. Begitu cara belajar. Apa bedanya? Ini bersuci, ini bebersih. Ini tathhir, ini tanzif dalam bahasa Arab. Tathhir dengan tanzif. Tathhir dapat pahala. Tathhir bisa pakai air 5 hal. Berwudu, mandi junub, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, tempat. Nih air digunakan 5 hal ini. Paham nggak? Nah, kenapa 5 hal ini tathhir? Karena dia mengandung pahala. Ada pahala wajib, ada pahala sunnah. Begitu cara belajar. Kemudian tanzif, ini bebersih. Bebersih ini dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena keluar dari 5 hal tadi. Tapi kalau dengan niat yang baik, maka jadi pahala. Nyuci baju, nyuci mobil, yang tidak ada najisnya nih ya. Mandi pagi, mandi sore, itu gak ada pahala. Tapi kalau diiringi dengan niat yang salehah, niat yang baik, maka jadi pahala. Baik, kita lanjut bahas yang pertama dari alat bersuci, yaitu air. Air, apa itu air? Air itu adalah cairan yang jernih. Asalnya itu air itu adalah jernih. Air hujan jernih enggak? Jernih. Air sumur jernih enggak? Jernih pertama itu. Air sungai jernih enggak? Jernih pertama.
Oh, kenapa Sungai Mahakam itu coklat? Karena dia sudah larut ke sini. Coba yang di hulu-hulu sana, yang di hulunya, yang turun masih dari air terjun, bersih nggak? Bersih. Nah, air itu adalah cairan, dia cairan. Benda cair, bukan benda padat. Jernih dan lembut. Air itu lembut. Yang berwarna sesuai dengan tempatnya. Air itu berwarna dengan sesuai tempatnya. Nih, masuk sini, warnanya jadi bening. Ya enggak? Masuk nanti air ini di wadah, nih awani yang Abu sebutkan tadi. Masuk di warnanya tempat yang warnanya coklat, maka kita lihat airnya jadi berwarna coklat. Ya enggak? Tempatnya berwarna merah, dimasukin air tadi ke tempat yang berwarna merah. Pas kita lihat dia berwarna merah. Pak. Kenapa? Karena air ini gampang dirubah-rubah, gampang terkontaminasi, baik rasa, baik bau atau warna. La ilaha illallah. Paham gak kira-kira? Ada jamaah tablik. Tahu jamaah tablik ya? Itu jamaah tablik. Ada Abu itu banyak teman orang jamaah tablik ada juga. Jadi ada jamaah tablik ini dari Pakistan atau dari mana begitu. Dia datang ke Indonesia. Dia bilang kenapa orang Indonesia itu gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi dengan soal apapun. Salah satunya soal agama. Orang Indonesia itu gampang dipengaruhi. Makanya di Indonesia ini hebat. Polisinya bisa nangkap Jibril, bisa nangkap Nabi, bisa nangkap Walid, bisa nangkap Wali. Kenapa? Karena orang Indonesia ini gampang dipengaruhi. Ada yang ngaku jadi Jibril, pengikutnya ada enggak? Ada. Karena pengikutnya ini Ada yang ngaku jadi Nabi, pengikutnya ada enggak? Ada. Berapa banyak di Indonesia orang yang ngaku jadi Nabi? Ada orang yang ngaku jadi Walid, ikut juga dibodohi. Ada orang yang ngaku jadi wali, ada juga pengikutnya. Ini sudah tahu salah nih, kenapa diikutin? Kenapa ya orang Indonesia itu, kata orang Pakistan itu ya, jamaah tabligh dari Pakistan atau dari mana? Kenapa ya orang Indonesia itu gampang sekali dipengaruhi? Gampang sekali dipengaruhi. Ini kayak kamu ini, ada satu bacaan salah, ngikut semuanya itu. Lagu begini ikut semuanya. Kenapa ya gampang dipengaruhi? Kata orang Pakistan, karena orang Indonesia ini makanannya banyak mengandung air. Coba kamu lihat definisinya tadi ya. Air itu cairan jernih dan lembut yang berwarna sesuai dengan tempatnya. Artinya kalau dia masuk ke tempat merah jadi warna tempatnya kuning jadi tempatnya warnanya hijau jadi hijau. Itu air gampang dipengaruhi. Orang Indonesia makanannya banyak mengandung air. Soto makanannya berair nggak? Soto aja banyak tuh. Soto Banjar, soto Jawa, soto Betawi, soto Madura, soto Bugis ada nggak itu? Ada juga soto Bugis. Belum pernah dengar apa ya? Sop Kondro, soto Makassar, soto Bugis. Apalagi banyak itu. Ketupat kandangan, air semuanya. Masak nasi pakai semuanya air. Kita makan di warung, belum lagi pesan makanan belum datang, ditanya sudah minumnya apa-apa. Bakso belum datang, nasi goreng belum datang, yang duluan datang apa? Air minum duluan. Akhirnya kenyang duluan sebelum makan. Kenyang air. Orang Indonesia ini, kata orang Pakistan, makanannya banyak mengandung air. Air itu sifatnya adalah apa tadi ya? Dia berwarna sesuai dengan tempat. Ya.
gampang dipengaruhin. Ini kayak kamu nih yang labil-labil nih, labil kamu, nggak putra nggak putri, dipengaruhin gampang dipengaruhin. Apalagi anak-anak muda lemah imannya,